Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas. Ini ada contoh soal laporan laba rugi komersial. Kita akan bahas bagaimana perbandingan antara laba rugi komersial sama laba rugi fiskal. Ya, oke. Laba rugi komersial itu kan disusun berdasarkan sak etap ya, sistem akuntansi secara umum. Nah, itu digunakan oleh perusahaan untuk menghitung untuk menghitung pajak menurut perusahaan dan menghitung laba juga menurut perusahaan laba yang diperoleh. Tapi kalau dari sistem fiskal itu manfaatnya itu untuk mengetahui pajak sesungguhnya yang harus dibayarkan dari perusahaan ke fiskal, ke kantor pajak gitu. Jadi ada perbedaan baik mengenai biaya penghasilan yang diakui sama fiskal atau tidak, kemudian dari penyusutannya juga sama. Nah, kalian sudah dipelajari itu di video sebelumnya mengenai teorinya. Nah, sekarang kita akan bahas contoh perhitungannya. Nah, di sini ada data-datanya ya. Data-data ini digunakan untuk pengisian SPT PPh Badan. Nah, kita lihatnya di sini. Nah, ini juga ini daftar penyusutan menurut akuntansi. Nah, ini metode garis lurus dan ada nilai sisa, berarti perhitungannya perusahaan itu menggunakan nilai sisa gitu. Padahal menurut fiskal itu kan tidak diakui nilai sisa, makanya nanti beban penyusutan ini harus kita hitung ulang gitu ya. Nah, ini laporan laba rugi komersialnya, ini yang umumnya kita hitung, ini belum direkonsiliasi. Nah, ini ada informasi tambahan mengenai data-data di laporan laba rugi ini kita bahas ya. Yang perlu dipersiapkan kalau belum hafal adalah daftar biaya fiskalnya sama informasi tambahan dan laporan laba rugi. Yang pertama, ini video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama, beban gaji staf penjualan termasuk di dalamnya pemberian kupon isi ulang senilai 4.800.000. Pemberian ini hanya sebagai kenikmatan yang diberikan perusahaan dan tidak ada hubungan dengan promosi. Nah, ini di sini sudah jelas nih, tidak ada hubungan dengan promosi atau pemasaran produk. Berarti hal-hal yang tidak berkaitan dengan kegiatan perusahaan itu harus dikoreksi karena sama perpajakan itu tidak diakui. Kita bisa lihat di sini daftar biaya fiskal. Kita lihat berarti berupa kenikmatan kan ya. Kenapa? Bentar. Kalau berupa kenikmatan itu tidak diakui. Nah nih, pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan. Ini pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Misalkan makan minum, beras, gula, dan sebagainya. Itu tidak diakui. Nah, yang diakui natura yang seperti apa? Nah, ini yang diakui. Ada rinciannya. Selain yang dari sini, itu tidak diakui sama fiskal. Lihat di sini, rata-rata ini makan minum bagi seluruh pegawai, kemudian kenikmatan di daerah tertentu itu ada perumahan, pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan pegawai, ini di daerah tertentu ya, seperti itu. Nah, pemberian dalam bentuk natura tadi yang ini adalah tidak diakui nih, non deductible nih, ada pasalnya juga. Nah, makanya di bagian beban gaji staf penjualan ini kan ini di sini sebesar 81.400.000, ada 4.800.000 di bagian 81 ini tidak diakui sama fiskal. Nah, makanya nanti itu masuknya ke koreksi positif. Kenapa bisa koreksi positif? Karena nantinya akan menambah laba. Nah, kita lihat kok bisa menambah laba. Misalkan di sini laba komersil.
Di sini kita ambil yang gampang aja, 100.000. 100 juta lah ya. Kita bikin 100. Nah, 100 juta. Kemudian beban-bebannya lah, kita langsung ke beban-beban. Beban-bebannya 5 juta. Nah, berarti labanya itu kan, laba bersihnya 95 juta. Laba kotor ya. Kemudian di sini ada penghasilan lain-lain, misalkan. Penghasilan lain-lainnya 1 juta. Berarti labanya adalah, kita perbesar seperti ini. Nah, kemudian nah, ini kita copy dulu ya supaya jelas perbedaannya. Nah, kemudian nih beban ini ternyata dari 5 juta ada 1.500.000, ada 1 juta yang tidak diakui fiskal. Misalkan tadi karena bentuknya kenikmatan. Berarti kan yang diakui sama fiskal kan cuma 4 juta. Ya kan? Kita lihat 4 juta. 1, 2. Nah, berarti labanya bertambah, lihat di sini. Nah, dari kesimpulan ini, kalau beban-bebannya berkurang, maka labanya bertambah. Ini kan berkurang nih bebannya, dari 5 juta ke 4 juta. Berkurang kan? Nah, maka labanya bertambah. Kalau labanya bertambah, maka koreksi positif. Seperti itu, dimasukkannya ke koreksi positif. Secara logika juga kita sudah paham ya, kalau beban itu kan, beban fungsinya itu sebagai pengurang, ya kan? Kalau pengurangnya beban itu sebagai fungsinya adalah sebagai pengurang laba. Kalau misalkan bebannya berkurang, otomatis labanya bertambah, gitu. Kemudian penghasilan juga sama, kita lihat perbandingan. Kalau penghasilannya kan awalnya 1 juta, kemudian ternyata di dalam 1 juta ini ada PPh final yang tidak diakui sebesar 500.000. Berarti penghasilannya itu yang diakui adalah 500.000 aja. Oh, jangan 500.000 karena sama ya. Misalkan penghasilan 1 juta ini ada penghasilan final sebesar 200.000. Ya, berarti di penghasilan yang diakui kan hanya 800.000. Misalkan di sini ada PPh final 200.000 ya. 200.000. Maka kan yang diakui hanya 800.000. Maka penghasilannya berkurang ya. Ini di sini 800.000. Kalau penghasilannya berkurang, maka bertambah nih, maka labanya pun bertambah. Oh sorry, salah ya. Misalkan ini kan tadi karena 5 jutanya, ini 5 juta kita kembalikan dulu ya. 5 juta anggaplah yang menjadi koreksi fiskal ada penghasilannya. Nah ini ternyata kalau misalkan di bagian penghasilan kita lihat, penghasilannya awalnya 1 juta, ternyata ada PPh final di 1 juta ini sebesar 200.000. Final itu tidak diakui, maka yang diakui hanya 800.000. Ya. Nah, ternyata berkurang 95.800.000. Yang tadinya 96 juta ternyata ada final 200.000, makanya labanya pun berkurang. Jadi kalau penghasilan berkurang, laba pun berkurang. Karena penghasilan itu berfungsi sebagai penambah laba. Ya, kesimpulannya adalah, jadi kalau beban berkurang, maka laba bertambah. Kalau penghasilan berkurang, laba berkurang. Oke, gitu ya kesimpulannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.